Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Asyang Raini dari Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan contoh perdagangan grosir dan kenapa termasuk perdagangan grosir. Perdagangan grosir adalah segala kegiatan menjual dalam kuantitas yang besar kepada pembeli non konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau digunakan untuk keperluan bisnis. Secara umum, perdagangan grosir dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori atau 3 kelompok, yaitu merchant wholesaler, broker and agent, serta kantor pusat dan kantor produsen. Merchant wholesaler adalah perusahaan independen yang memiliki hak kepemilikan atas barang dagangan yang mereka jual dan melakukan hampir seluruh fungsi wholesaling. Merchant wholesaler juga kadang disebut dengan distributor, jobber, ataupun mill supply house. Sebagian besar perusahaan yang menjalankan bisnis wholesaling tergolong ke dalam merchant wholesaler. Yang kedua, broker dan agen. Broker dan agen adalah perantara yang hanya berfungsi untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, barang yang dijual bukanlah milik mereka sendiri. Umumnya, mereka juga berspesialisasi pada produk dan konsumen tertentu. Broker adalah perantara yang fungsi utamanya ialah mempertemukan pembeli dan penjual serta membantu kelancaran proses negosiasi, sedangkan agen adalah perantara yang mewakili pembeli atau penjual dalam transaksi dan dalam hal ini berhubungan kerja dengan kliennya bersifat lebih permanen daripada broker. Yang ketiga, kantor pusat dan kantor cabang atau retail atau produsen. Berbeda dengan merchant wholesaler ataupun broker and agent, kantor cabang produsen sepenuhnya dimiliki oleh produsen. Produsen akan melakukan fungsi-fungsi wholesaling. Bila tidak ada perantara yang melakukan aktivitas wholesaling, jumlah konsumen sangat sedikit dan berkonsentrasi secara geografis, serta pesanan berjumlah besar dan membutuhkan perhatian tersendiri. Yang kedua, contoh pedagang eceran dan kenapa termasuk pedagang eceran. Perdagangan kecil mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan secara langsung dengan penjual barang dan jasa kepada konsumen. Penjual barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi atau bukan untuk kebutuhan usaha. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan terdapatnya penjualan secara langsung dengan cara pemakai industri. Hal ini karena tidak seluruh barang industri selalu dibeli dalam skala jumlah besar. Secara definitif bisa dikatakan bahwa pedagang eceran kecil merupakan pedagang eceran yang dalam kegiatannya ialah mengadakan perdagangan di tempat yang tetap ataupun tidak tetap. Pedagang eceran kecil dibagi menjadi dua, yaitu pedagang eceran kecil yang memiliki tempat tetap seperti kios, warung, depot, toko kecil, pasar. Sedangkan pedagang eceran kecil yang tidak memiliki tempat seperti pedagang keliling, antara lain yang menggunakan motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Ada juga pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pedagang eceran yang melaksanakan kegiatan dagangnya di emperan toko atau trotoar, atau sekarang sudah ada yang memakai mobil box atau pick up yang diparkir dekat depan toko, ataupun ada juga yang memanfaatkan lahan-lahan. Ada pasar berwaktu. Pasar berwaktu adalah pasar yang dibuka hanya pada waktu-waktu tertentu saja, seperti misalnya pasar malam, pasar sebulan sekali, atau pasar kaget, pasar murah, dan pasar murah. Ada juga pedagang eceran besar. Para pedagang eceran besar umumnya ialah para pengusaha atau pedagang yang memiliki modal relatif besar, memiliki tempat usaha tempat yang besar serta berlokasi di tempat-tempat strategis. Jenis barang-barang yang diperdagangkannya bisa hanya satu jenis ataupun beberapa jenis barang yang persediaan barangnya relatif besar.
Yang ketiga, karakteristik perusahaan dan contohnya. 1. Membuat dan membagikan form permintaan barang. 2. Meminta dan mengumpulkan form permintaan barang yang telah diisi oleh unit kerja dan disetujui oleh atasan. 3. Melakukan rekapitulasi data permintaan barang yang dibutuhkan unit. 4. Melakukan pemesanan barang. 5. Melakukan pengecekan atau pemeriksaan barang yang datang mulai dari volume, jenis, dan kondisinya. 6. Menyusun dan menyimpan barang sesuai dengan jenisnya. 7. Menyiapkan barang sesuai dengan permintaan kebutuhan unit. 8. Mencatat pengeluaran barang pada kartu stok. 9. Mendistribusikan barang. 10. Menghitung fisik barang dan mencatatnya ke kartu stok sesuai dengan jumlah fisik barang. 11. Membuat laporan buku penerimaan dan pengeluaran barang. Yang ke-12, membuat laporan bulanan dan triwulan barang yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran barang. Demikian penjelasan mengenai pengertian logistik dan peran pentingnya dalam sebuah perusahaan. Sistem perusahaan logistik di sebuah organisasi atau perusahaan sangat penting sekali dalam menentukan kualitas layanan.